sahabat-sahabat pembudidaya kelapa sawit dimanapun berada, apa kabar semuanya? Di video kita pada kali ini, kita akan sedikit membahas mengenai penyakit yang ada di bibit kelapa sawit, yaitu penyakit Anthranoxa, ya. Dimana penyakit ini sangat fatal apabila dibiarkan, apalagi ya kita tidak lakukan pengendalian segera mungkin seperti itu ya. Jadi di depan kita ini ada 3 contoh ya yang barusan kita ambil dari lapangan. Jadi di sini ada yang pertama ya, ada yang kondisi yang baru terserang ya, kemudian ada yang sekitar beberapa jam ya setelah diserang ya, ini sekitar 8 sampai 10 jam dari serangan, dan ada yang 1 sampai dengan 2 hari yang setelah diserang. Nah, jadi ada 3 contoh ini ya. Nah, jadi di sini perlu kita ketahui bahwasanya sangat perlu tindakan pengendalian yang betul-betul serius, harus dilakukan segera mungkin seperti itu ya. Untuk penyakit Anthranoxa ini disebabkan salah satunya oleh jamur Coletrichum capsicum ya, dimana jamur ini berkembang pesat pada kelembapan yang berada di atas 90% dan suhu di bawah sekitar kurang lebih 320 derajat Celcius seperti itu. Jamur ini dapat bertahan hidup ya di dalam tanah ya, di bagian-bagian jaring-jaringan tanaman yang sudah membusuk seperti itu. Dan untuk penularannya itu bisa disebabkan oleh hembusan angin ya, dan alat-alat pertanian, percikan air hujan, penyemprotan pestisida, juga terlebih lagi aktivitas manusia itu sendiri ya. Dan untuk Anthranoxa ini pada umumnya memang menyerang di pembibitan kelapa sawit pada secara umumnya ya, sering muncul. Selain dari penyakit ini, kalau di pembibitan itu bercak daun ya, yang disebabkan oleh jamur curvularia seperti itu. Dan di sini untuk tindakan pengendaliannya itu bisa langsung kita bahas ya. Apabila terserang ya, sudah terdeteksi ya seperti ini, langsung ke contoh yang satu. Jika kita sudah mendeteksi serangan baru ya, ini sekitar 5 sampai 6 jam lalu ya. Nah, seperti ini penampakannya, dan dia belum menular banyak ke jaringan ke bagian fisik bibit ini ya, maka harus dilakukan pemangkasan ya. Pemangkasan yang di sini seperti ini, dipangkas ya sampai dengan bagian pangkal dari daun ini ya. Nah, seperti ini, dipangkas pangkal daun ini guna kita memutuskan siklus dia ya, siklus hidup jamur ini di bibit ini harus kita putuskan segera. Jadi ini dilakukan dengan cara pangkas menggunakan gunting yang steril ya, gunakanlah gunting ya, karena itu gampang. Dan pastikan alat yang digunakan ya harus steril, bersih seperti itu. Untuk kegiatan pemangkasan ini bisa dilakukan pada waktu jam pagi sampai dengan sore ya, bisa. Tetapi begitu habis dipangkas itu alangkah baiknya harus segera juga dilakukan penyemprotan. Jadi ini sedikit progres begitu ya untuk pengendaliannya itu. Jadi setelah kita pangkas bisa langsung kita lakukan penyemprotan menggunakan fungisida seperti itu. Bagaimana jika kondisi yang sudah seperti ini? Ini kalau dipangkas ini kan hampir semuanya ini ikut terpangkas begitu. Jadi kalau untuk kondisi yang seperti ini ada 2 asumsi ya yang bisa rekan-rekan gunakan ya. Salah satunya tetap dilakukan pemangkasan ya, kemudian diprogres dengan penyemprotan ya, misalkan dari pagi sampai sore itu dilakukan aktivitas pemangkasan jika bibitnya banyak terserang. Kemudian sorenya jam 4 ya itu dilakukan penyemprotan sampai dengan selesai begitu. Jadi bisa dilakukan pemangkasan, atau bisa juga yang asumsi kedua, boleh-boleh saja jika tidak dilakukan pemangkasan, hanya cukup dilakukan dengan aktivitas penyemprotan, tetap bisa ya. Cuman itu tetap harus dilakukan pemantauan yang khusus gitu ya. Jadi sekitar 1 atau 2 hari setelah penyemprotan pertama itu dilakukan harus dipantau apakah ada bagian-bagian fisik bibit ini yang terserang, yang baru terserang begitu ya. Jadi untuk posisi baru terserang itu kurang lebih seperti ini ya. Tapi apabila masih ada tanda-tanda serangan baru itu, maka sangat wajib ya dilakukan pemangkasannya, tetapi ya tetap diperhatikanlah batas-batas yang perlu dipangkas seperti itu ya. Nah, tetapi apabila sudah kondisi seperti ini ya, ini kan kadang-kadang kan apalagi udah sampai di titik tumbuhnya ya, di pucuk ini udah terserang, ini
mana bagian yang dimana yang paling terparah itu harus dipangkas semua ya. Nah jadi misalkan contohnya bagian pelepah ini kan, bagian pelepahnya belum kena ini ya, nah, masih hijau, jadi bagian daun-daunnya dipangkas ya, guna kita untuk mengurangi intensitas serangan yang akan terjadi berikutnya. Jadi harapan kita setelah kita pangkas langsung kita semprot. Nah, jadi kan istilahnya perkiraannya itu kan posisi ini jamur ini kan sudah berkurang ya. Nah, populasi jamur ini yang ada di dalam daun ini kan sudah berkurang karena kita pangkas tadi kan. Nah, jadi asumsinya dia sedikit. Jadi tetap harus dilakukan penyemprotan seperti itu. Jadi pemangkasan di sini apabila pelepahnya juga sudah terserang berat, bisa contoh seperti ini ya. Kalau dia sudah kering seperti ini tidak masalah ya, nggak masalah. Tetapi kalau dia masih basah, kelihatannya masih basah, terserang berat, maka dipangkas, perlu dilakukan pemangkasan ya, sampai kurang lebih sisakan 1 cm lah ya, 1 atau 2 cm pangkas seperti itu, baru dilakukan penyemprotan ya. Sekalipun dia nanti harus dipangkas tinggal sisa seperti ini ya, hanya tinggal 3 sampai 5 cm ya dari pangkal batang. Kalau ini posisinya memang terserang berat, masih tetap bisa diisolasi gitu ya, maksudnya diberi perlakuan khusus dan ekstra itu ya, karena kita pangkas habis lalu kita lakukan penyemprotan seperti itu. Nah, untuk penyiraman ini tetap dilakukan penyiraman ya seperti biasanya, tidak terlalu sering disiram juga karena harus tetap disesuaikan kondisi kelembapan di tanah ini ya, terutama di areal pembibitan itu sendiri. Kemudian untuk posisi daun-daun yang kita pangkaskan itu, usahakan itu dijadikan dalam satu tempat. Misalkan rekan-rekan posisi daunnya itu kan misalkan dilakukan pemangkasan dalam satu hamparan begitu ya. Jadi dilakukan penyisiran, mana yang terserang itu dipangkas. Nah, hasil dari pangkas tersebut, daun yang terserang yang dipangkas tersebut, itu usahakan itu dijadikan dalam satu tempat ya. Bisa rekan-rekan waktu kegiatan pemangkasan itu bawa gunting tentunya ya, alat yang digunakan untuk memangkas, dan bawa kantong plastik yang besar atau karung ya. Itu dimana nanti hasil pemangkasan itu langsung dimasukkan ke dalam karung ya, ataupun dalam plastik gitu ya, untuk memastikan di areal ini itu bebas dari sampah-sampah yang diperkirakan di daun tersebut ada jamur tersebut ya. Hasil dari kita pangkas tadi harus dijadikan dalam satu tempat ya. Kalau udah jadi dalam satu tempat ya, kalau udah selesai sampah tersebut harus segera dibakar seperti itu ya, segera dibakar, jangan dibuang ya atau diserak di dalam areal itu ya, karena percuma ya, nanti bisa terserang lagi tanaman yang enggak terserang begitu. Karena diperkirakan di bagian daun yang kita pangkas tadi yang posisi sudah terserang jamur itu masih ada jamur yang masih hidup seperti itu. Nah, langsung saja ini untuk pengendalian secara kimianya, ini kita lakukan dengan cara penyemprotan ya, menggunakan fungisida. Dikarenakan ini kan diserang oleh jamur. Jadi kalau serangan jamur itu harus dilakukan pengendalian menggunakan fungisida, bukan insektisida, apalagi herbisida. Jadi harus tepat sasaran ya. Jadi sasaran kita jamur, jadi obat yang kita gunakan harus diperuntukkan ke jamur juga. Untuk bahan yang kita gunakan apabila sudah terserang seperti ini ya, terlebih lagi antraknos ini ya. Untuk antraknos ini bahan yang khusus itu, kalau di sini sejauh ini kita menggunakan ini fungisida yang berbahan aktif difeconazole 250 gram per liter ini ya. Nah, sorry, kita coba fokus. Nah, aduh, kita coba fokus ya. Nah, itu ya, bahan aktifnya ini difeconazole 250 gram per liter. Ini mereknya dari Skor 250 EC ya. Ini dosisnya 2 mili ya. 2 mili kalau udah terserang berat seperti ini ya. Ini kita berikan 2 mili per liter air dicampur dengan antrakol 2 gram per liter air, juga diten 2 gram per liter air. Tetapi untuk pada saat penggunaan ini harus diseling ya, diselang-seling. Maksudnya di sini kita tidak boleh berbarengan sekali bareng ya, 3 jenis ini. Jadi harus misalkan untuk hari pertama kita penyemprotan itu kita gunakan skor skor ini 2 mili per liter air dan antrakol begitu ya. Kemudian untuk 7 hari ya, kalau udah terserang berat seperti ini, interval kita kembali lakukan penyemprotan itu paling enggak itu 7 hari ya, maksimal 7 hari. Kalau memang 1 atau 2 hari setelah penyemprotan itu masih ada tanaman yang lain terserang,
berarti kita bisa maju ya, bisa interval penyemprotannya itu bisa tidak harus 7 hari atau tidak harus 1 minggu ya, bisa kita maju, bisa jadi kita 3 hari sekali ya, 3 hari sekali kita semprot sampai dengan dia sembuh, seperti itu untuk interval penyemprotannya ya. Nah, jadi misalkan kalau contohnya dalam waktu 3 hari setelah kita lakukan penyemprotan yang pertama itu ada serangannya masih ada, berarti kita lakukan penyemprotan menggunakan bahan utamanya skor ya, tetapi bahan pengikutnya itu D10 begitu ya. Jadi 3 hari ke depan lagi kita menggunakan skor, bahan pengikutnya antrakol, seperti itu. Untuk dosisnya kalau untuk yang kedua tepung ini ya, ini 2 gram per liter air. Kalau untuk bahan aktifnya ya, kalau nggak ada yang merek antrakol ya, rekan-rekan bisa cari fungisida yang berbahan aktif Propinep 70% ya. Yang penting Propinep lah ya, karena peruntukannya itu sesuai ya. Dan untuk D10 ini untuk bahan aktifnya itu Mancozeb 80%. Nah, untuk skor ini bahan aktifnya Diviconazole 250 gram per liter. Untuk ini skor ini ya, kita menggunakan 2 mili per liter air. Ya. Kemudian kalau untuk tindakan pengendaliannya, penyemprotan pengendalian ya, yang maksudnya kita ini bukan pada kondisi yang terserang berat ya, ataupun tiba-tiba terjadi ledakan populasi seperti itu ya. Kalau untuk tindakan pengendalian penyemprotannya itu ya terhadap jamur ini, pengendalian jamur, untuk interval penyemprotan yang normalnya itu ya, itu 1 minggu ya, 7 sampai 10 hari sekali dilakukan penyemprotan pada areal pembibitan kita ya. Jadi bukan berarti kita lakukan penyemprotan hanya pada saat tanaman ini terserang, tetapi ketika dia belum terserang, selagi dia belum terangkat ke lapangan ataupun selagi fisiknya masih belum memuaskan lah, atau secara fisik kita lihat dia tangguh, berarti besar ya, itu tetap kita lakukan penyemprotan seperti itu. Jadi tetap berdasarkan pemantauan kita di lapangan. Dan pada saat kita melakukan penyemprotan ya atau pengendalian jamur ini, tetap wajib juga kita menyelingi ya bahan-bahan tersebut dengan bahan-bahan yang dikhususkan untuk pengendalian insekta ya. Jadi kita menggunakan insektisida. Jadi untuk insektisida itu bisa kita gunakan insektisida yang pada umumnya kelas-kelas insekta yang pada umumnya menyerang di tanaman bibit sawit kita inilah ya. Bisa ada hama belalang ya, kemudian ada semut, kemudian ada juga ya kumbang apogonia itu ya. Jadi untuk bahan selingan ya, untuk pengendalian hama tersebut bisa kita menggunakan decis ya. Untuk dosisnya bisa kita menggunakan 0,5 mili per liter sampai dengan 2 mili per liter ya. Itu tergantung intensitas serangan yang ada di pembibitan tersebut. Kemudian bisa juga kita gunakan polidor ya, polidor. Selain itu juga bisa kita gunakan regan seperti itu. Jadi ke beberapa bahan tersebut itu tetap pada waktu aplikasinya harus kita selang-seling ya. Kenapa? Kita bertujuan untuk mengantisipasikan agar organisme pengganggu tanaman tersebut itu tidak bahasanya tidak resisten ya terhadap upaya pengendalian yang kita lakukan. Kadang-kadang maksudnya resisten itu dia kebal ya, karena udah terlalu sering dia sama satu jenis bahan aja yang kita gunakan untuk pengendalian, maka dia akan resisten ya, timbul sifat resistennya, dia kebal gitu. Jadi tidak mempan lah istilahnya kalau kita hanya menggunakan satu bahan saja. Jadi itulah salah satu tujuan kenapa kita beberapa bahan itu harus kita selang-seling di setiap interval masuknya upaya pengendalian tersebut ya, baik itu pengendalian jamur maupun pengendalian insekta tersebut ya. Tetapi pada umumnya untuk setiap kali pengendalian ya yang dilakukan dengan cara penyemprotan itu wajib kita masukkan 2 bahan tersebut ya, fungisida dan insektisida, karena kita mengendalikan organisme pengganggu tanaman, di mana organisme pengganggu tanaman ini pada umumnya itu terdiri dari 2 ya, ada kelas insekta dan ada kelas jamur ya, fungisida seperti itu. Kan saya rasa videonya cukup sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan dimanapun berada. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, silahkan tanya di kolom komentar. Dan saya mohon maaf juga apabila ada terjadi kesalahan dalam penyajian video maupun penyampaian. Saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan dimanapun berada.